setelah beberapa waktu lalu di mana Indra Kents dan Doni Salmanan telah ditetapkan menjadi tersangka. Menurut Dirtipidum Dexsus Bareskrim Brigjen Uhismu Hermawan, Indra Kents telah menghilangkan barang bukti berupa HP dan laptop. Terkait dengan penghilangan barang bukti, tentu saja akan ada pasal berlapis yang akan memperberat hukumannya. Di samping itu, orang yang membantu tersangka dalam penghilangan barang bukti pun akan ikut diadili. Karena pihak Bareskrim menduga ada tim yang menangani untuk melenyapkan barang bukti dari Indra Kents. Pihak Bareskrim pun curiga terkait adanya pemindahan uang karena di rekening Indra Kents hanya terdapat 1,8 miliar saja. Indra Kents ini menutupi semua informasi kepada Polri. Dia menghilangkan bukti handphonenya. Dia menghilangkan bukti laptopnya. Bahkan dia menyampaikan kepada penyidik bahwa dia bukan afiliator. Bukan hanya itu, Indra Kents juga memaparkan pada Bareskrim bahwa dirinya bukanlah afiliator. Indra Kents menyangkal hal itu, dirinya mengaku bahwa Indra hanya sekedar pemain saja. Tetapi dia pemain biasa, ya kan? Bukan perekrut ya? Bukan perekrut. Dan saya tanyakan pada dia, bagaimana saudara bisa menjadi afiliator di Binomo? Dia katakan dia bukan afiliator, saya itu pemain biasa. Saya tidak kenal dengan ada Binomo. Saya bilang kalau tidak kenal, mana handphonenya? Handphonenya hilang. Artinya disembunyikan oleh dia. Ini yang menghambat proses penyidikan. Tapi tidak masalah. Itu haknya dia untuk menyembunyikan. Kita akan mengungkap siapa di balik layar dari Indra Kents tersebut. Dari hasil penyidikan sementara kepolisian, berapa nilai aset Indra Kents? Dari beberapa rekening dan beberapa aset yang kita sita, kurang lebih ratusan miliar kita akan sita dan kita akan tetapkan penetapannya. Ini masih kita kembangkan lagi. Kami masih minta data dari teman-teman PPTK yang informasinya ada beberapa rekening yang jumlahnya juga ratusan miliar. Ini karena kena TPPU jadi artinya dimiskinkan ya? TPPU itu mencampurkan uang yang halal dengan non-halal. Iya. Contohnya saja Mas Ivan, ada rumah yang ada di BSD, harganya 20 miliar. Informasi yang kita dapat milik orang tua dari pacar Ika. Setelah kami cek, memang betul, tetapi uang hasil pembeliannya kita lihat dari mana saja. Walaupun ada unsur uang dari yang lain misalnya? Ya, betul sekali. Seperti pacarnya Ika, dari mana dia bisa memberikan uang kurang lebih 6 miliar untuk membeli rumah itu. Kita lihat lagi, orang tua dari pacarnya Ika. Siapa orang tua pacar Ika? Dari mana pendapatan Ika? Kita bisa tracing.
Demikian juga yang di Medan. Yang di Medan itu kan bukan atas nama Ika, nama orang lain. Tetapi kita bisa menduga bahwa uang hasil pembelian itu adalah uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Indra Kents. Bagaimana Indra Kents bekerja sehingga bisa mengelabui ini adalah investasi bodong dan bahkan perjudian? Jadi kan binary option ini kan opsi memilih satu dari dua opsi yang diberikan, tinggi atau rendah, atas atau bawah, ya besar atau kecil. Ini kan milih satu, sama dengan main bola antara Liverpool dengan MU, menang atau kalah. Kan sama persis dengan memilih seperti judi, ya. Tetapi Indra Kents sebagai afiliator dia membungkusnya dengan seperti objek bisnis atau investasi. Contohnya saja, bagaimana hari ini dolar naik atau turun, atau investasi apapun naik atau turun. Saham, kripto juga, mata uang kripto. Kripto bisa juga, bisa. Dikasih waktu satu 60 detik. Investasi pertama dia menyampaikan ini akan naik dolar itu. Di menit ke-1 sampai menit 55 diperkirakan naik angkanya dolar itu. Makanya orang memilih binomo akan memilih naik. Tetapi di detik ke-58 tiba-tiba turun. Tentunya akan loss. Ya. Sekarang siapa yang mengoperasikan itu? Kan bukan saya Indra Kents. Pasti ada orang yang yang melakukan operasional seperti itu. Jadi pada saat mau masuk ke dalam sistem binomo tersebut, awalnya para korban diberikan dulu pelatihan atau dummy dulu. Pelatihan dulu. Seolah-olah kursus gitu ya. Pada saat dummy menang terus Mas Iman. Selalu menang, ya. Tetapi begitu dia masukin uang sungguhan 99% kalah. Oke. Kenapa? Karena dia menentukan data yang bisa dirubah-rubah seenaknya saja. Indra Kents hanya sebagai afiliator atau perekrut yang memiliki aplikasi, uang dan lain sebagainya. Intinya adalah dalangnya itu nggak tahu di mana, tapi aplikasinya saya mendapatkan informasi dari Komisi Keuangan Internasional yang menyatakan bahwa binomo yang aplikasi dijalankan oleh Indra Kents berada di negara yang bernama Barbados di Laut Karibia. Benarkah itu? Dan bagaimana mungkin seorang Indra Kents bisa mengendalikan itu tanpa ada aktor besar di belakangnya? Saya sampaikan, mungkin binomonya sistemnya ada di luar negeri. Mungkin servernya ada di luar negeri. Tetapi yang pasti, yang ngambil uangnya ada di Indonesia. Dan itu bukan hanya Indra Kents? Dan bukan hanya Indra Kents. Indra Kents adalah cuma afiliator saja. Itu yang kita lagi dalami, siapa perwakilan binomo Indonesia yang menggerakkan Indra Kents, yang memberikan uang untuk Indra Kents adalah orang itu. Itu yang kita akan lagi dalami, pemain-pemain di balik layar seperti ini. Dan dalang ini pada saat awal dia melihat Indra Kents sebagai influencer, aktif di media sosial, lalu kemudian menjual atau mendekati Indra Kents, lalu kemudian menjadi afiliator lah Indra Kents, dan menarik banyak investasi yang akhirnya adalah investasi bodong. Kurang lebih seperti itu ya, Jenderal? Betul, Mas. Betul, ya. Dan ini mungkin masih ada banyak ke depan karena saya juga melihat ada situs-situs serupa yang diduga menjalankan modus yang sama, investasi bodong dengan perjudian. Masih banyak? Ya, ada beberapa aplikasi yang hampir sama dengan binomo modusnya. Kita masih melakukan proses penyelidikan. Beberapa perkara juga dilakukan oleh teman-teman dari cybercrime untuk mengungkap kegiatan aplikasi seperti binomo, seperti binary option tadi. Oke, terakhir sebelum saya tutup, Jenderal izin. Cirinya apa? Investasi bodong, terindikasi perjudian, tapi bilangnya adalah investasi yang sangat menguntungkan. Ya, saya mengambil satu slogan dari teman-teman di OJK, namanya 2L. Legalitas dan logik. Ya, kan? Legalitas dan logik. Satu, kalau perusahaan itu tidak ada legalitasnya, tidak terdaftar, pasti itu bodong. Kedua, logik. Mungkin tidak suatu bisnis yang cuma menentukan 1 atau 2 detik bisa menghasilkan 70%. Kan tidak logik. Pikirkanlah, bank aja cuma 6%, ya. Masih 70% dalam detik setahun. Ini 20 detik bisa 70%. Jadi kalau taruh misalnya katakanlah 1 juta, maka dapat Rp1.700.000 gitu kan? Betul sekali Mas. Itu. Dalam waktu 20 detik, luar biasa. Baik. Terima kasih. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Wisnu Hermawan telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih, Jenderal. Sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu. Wah,
Nah ini salah satu mobil milik Indra Kents. Ini kalau Anda lihat memang mobil luar biasa ya, seperti Formula 1 ini. Jadi semuanya ada di sini, disetir. Saya akan menelisiknya eksklusif